Hello everyone, perkenalkan nama saya Adiasa Desmond Panjaitan. Eh, saya biasa dipanggil Dias. NIM saya 2505010002. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan contohkan tentang tipe-tipe data. Ada 5 yang saya bakal jelasin. Yang pertama ada string. String di sini adalah tipe data dalam bentuk pemrograman komputer yang mempresentasikan urutan karakter, kayak contohnya huruf, angka, simbol, spasi untuk menyimpan teks. Nah, untuk integer sendiri adalah tipe data yang mewakili bilangan bulat, baik positif maupun negatif, yang tidak memiliki nilai desimal atau pecahan. Dalam pemrograman, integer sering disingkat int dan digunakan untuk menyimpan angka tanpa koma, kayak seperti 68, 0, 117. Nah, untuk tipe data yang ketiga ini ada float. Float ini memiliki beberapa arti tergantung konteksnya. Tetapi secara umum merujuk pada bilangan desimal. Dalam pemrograman atau waktu tunda transaksi dalam perbankan. Nah, untuk tipe data yang keempat ada char. Untuk char ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter seperti huruf, misalnya kayak inisial gitu, kayak A atau angka misalnya 1, 2, 5, dan simbol misalnya at gitu, atau spasi dan sebagainya. Untuk tipe data ke-5 ini eh, boolean. Boolean ini adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah, atau true or false gitu. Nah, saya akan mencontohkan di sini untuk pertama untuk string. Nah, di sini saya akan menampilkan hashcode saya. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan string. Oke, sini saya string saya contohkan. Nah, ini contohnya yang sangat simpel ya, karena tadi disebut di situ string itu kayak huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya untuk menyimpan teks gitu. Dan perlu diketahui di string ini harus ada ini tanda petik di atas dari awal sampai ujung yang kita buat teksnya ini, dan kalau misalnya kita sudah selesai membuatnya, kita harus membuat di belakangnya ini adalah titik koma. Jangan lupa. Nah, oke. Kita lanjut ke integer. Atau kita buat satu contoh lagi string deh. Buat string mungkin hobi saya.
Nah, sama dengan halnya kita buat lagi dia tanda petik di atas, dan kita buat hobi kita. Kalau saya bermain futsal. Dan ingat, jangan lupa di belakangnya kita buat titik kom. Oke, begitu sih cara simpel. Nah, untuk yang berikutnya, yang tipe data kedua, itu saya integer. Nah, integer ini, nah, bentar, sorry ada kendala tadi juga. Nah, kalau di integer ini saya akan buat contoh saya, saya buat untuk saya. Nah, jangan lupa kita buat, kalau di integer ini kita nggak perlu tanda petik di atas, kita langsung saja ke eh, belakangnya titik koma. Untuk tipe data ketiga, kita buat float. Sebentar. Oke, kita lanjut. Sorry, tadi ada kendala dikit. Nah, untuk float sendiri kita, kalau saya buat contohnya itu berat saya ya, berat badan saya buat 2, dan jangan lupa kita buat dia F, dan kita buat di belakangnya ada nih. Nah, ini yang benar. Dia harus ada F belakangnya dan tambah, jangan lupa titik koma. Jadi untuk float itu ya contohnya saya buat begini. Nah, untuk cara sendiri di sini, seperti yang kita tahu fungsinya tadi buat seperti inisial ya. Kalau saya di sini buat inisial, oh, saya buat inisial saya, dan kalau dicari ini kita harus buat petik di atas. Tadi bukan petik 2 tapi petik 1. Kita buat sesuai tadi nama saya A. Saya buat inisial saya A, dan jangan lupa lagi di belakangnya kita tambah titik koma. Titik koma ini sangat membantu teman-teman buat coding-coding sederhana seperti ini. Jadi ya seperti yang tahu, kalau caranya ya buat, kalau saya contohkan ya ini buat A. Nah, kita sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Kita sudah 4, dan untuk terakhir kita buat tipe data yang kelima. Nah, untuk bawahnya sendiri, saya sebenarnya belum terlalu paham ya, akan boleh sendiri, tapi saya mengambil contoh seperti ini untuk saat kelulusan, nilainya harusnya 75 ya. Jadi saya akan coba menjalankan program ini
dan saya akan sedang codingan saya di sini untuk semuanya. Nah, di sini sudah semua saya buat untuk nama saya dan seterusnya. Inilah contoh-contoh untuk string dan sampai boolean. Sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Terima kasih.